Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Ya, teman-teman dimanapun Anda berada, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, jaga kesehatan ya, jaga imunitas tubuh kita, jaga pola hidup sehat supaya kita tidak mudah sakit. Nah, ya. Dan jangan lupa minum Nufit. Nah, biar kita tetap terjaga imunitas kita bagus. Oke teman-teman, pagi ini saya akan berbagi cerita ya, sharing tentang pengalaman di MCI. Nah, saya diminta oleh Pak Andika untuk berbagi pengalaman sedikit ya di MCI. Saya merasa sih sebenarnya belum pantas ya, masih banyak kan yang leader-leader yang sudah pencapaiannya luar biasa ya. Saya kan baru siapa sih ya kan. Tapi karena saya diminta ya, insya Allah saya siap untuk berbagi cerita sama teman-teman semuanya ya. Oke. Awal mulanya bagaimana saya bisa menjalankan MCI itu istri saya yang lebih dulu menjalankan atau join di MCI ini ya. Si Umi atau Mbak Selvitri biasanya ya, kalau saya manggilnya kan Umi gitu ya. Iya. Kan kami dulu itu punya gerai makan ya, warung makan, gerai JMJ namanya. Kemudian ada pelanggan kami yang rutin sering banget makan di tempat kami gitu. Nah itu dia upline kami ya, upline sponsor kami, Mbak Nabila. Halo Mbak Nabila. Iya. Nah itu beliau sering gitu makan. Akhirnya kenal kan sama istri ya, sama Umi kenal, sering sharing lah cerita ya kan. Nah kebetulan waktu itu saya ini kan punya penyakit ya, penyakit kepala. Jadi saya hampir setiap hari itu sakit kepala, hampir setiap hari, mulai dari kuliah ya, mulai dari masih bujang sampai saya punya anak 2. Nah itu hampir setiap hari ya, frekuensinya itu sering banget, itu hampir setiap hari sakit terus kepala sakit. Nah disitulah si Umi kan cerita sama Mbak Nabila. Akhirnya kata Mbak Nabila, ada nih produk bagus gitu kan, produk MCI namanya Bioglas. Nah akhirnya dijelasin lah sama Mbak Nabila seperti apa Bioglasnya kan, cara kerjanya dan sebagainya. Nah akhirnya si Umi ini tertarik untuk mencoba Bioglas itu tadi. Dan dia ceritalah ke saya ya kan, si Umi cerita sama saya, Bi katanya, ini ada produk bagus nih dari Mbak Nabila katanya kan, untuk sakit kepala bagus banget katanya, sudah banyak testimoni yang berhasil sembuh dari sakit kepalanya, atau migrain ya, vertigo dan sebagainya yang bermasalah dengan kepala, bagus katanya gitu. Berapa harganya? Saya bilang kan, kalau Bioglasnya 2 juta. Widih, waduh, mahal banget harganya gitu. Nggak usah lah gitu. Nggak apa-apa kok Abi, nggak apa-apa, sakit kepalanya udah biasa. Sudah udah nggak dirasa lah, udah karena sudah sakitnya tiap hari gitu kan. Akhirnya awalnya si Umi nggak jadi beli gitu kan. Nggak jadi beli, tapi nggak taunya diam-diam dia beli di belakang gitu kan, nggak ngomong-ngomong sama saya, dia beli 1 paket waktu itu kan. Akhirnya dia beli. Setelah dibeli, ditunjukin lah ke saya gitu, Bi ini Bioglas sudah Umi beli. Loh kok dibeli? Ya nggak apa-apa kan, kesian Abi katanya gitu, sakit kepala terus, kesian Umi ngeliatinnya gitu, tiap hari sakit nyut gitu kan, mijit kepala gitu kan. Ya udahlah, karena sudah dibeli ya udah, daripada mubazir kan, saya bilang ya udah saya pakai aja gitu. Pakai dikasih tahu caranya gimana, ditempel katanya gitu kan. Terus minum airnya rutin. Jadi ya udah saya ikutin aja.
rutin minum air biogas itu setiap hari kan, pokoknya ganti air minum itu dengan air biogas lah, seperti itu singkatnya. Dan biogasnya itu saya tempel di kepala ya, saya tempel di kepala gitu sambil baring, sambil nonton TV saya tempel. Karena waktu itu belum ada apa namanya, rubber ya, karet pelindungnya itu, jadi saya tempel, saya pakai peci, nah supaya nggak jatuh, ya. Akhirnya itu seperti itu setiap hari. Nah setiap hari setelah itu rutin mungkin sekitar seminggu apa 2 minggu gitu kan, kok apa ya, rasa sakit kepala itu kok udah nggak ada lagi terasa gitu, saya rasakan kan. Nah terus Umi tanya kan, Bi nggak sakit kepala katanya. Enggak gitu, saya bilang gitu. Loh mulai kapan dah sakit? Nah nggak tahu juga, nggak ini kan apa namanya, nggak merhatiin juga gitu kapan hilang sakit kepalanya. Mungkin gara-gara biogas ini kali gitu kan, kita bilang kan. Iya kali ya, ya udah, ayo tetap aja dipakai. Nah setelah itu ibu saya lagi, mama saya radang sendi kakinya, datang ke rumah. Jadi istri saya kan si Umi dicobain aja lagi pakai biogas itu, di center sama di rolling waktu itu, di magic stick. Nah rutin sama si Umi kan, mama saya itu 3 hari, alhamdulillah sehat gitu, nggak sakit lagi kakinya. Oh berarti bener bagus nih barang, saya bilang kan, bagus nih berarti produk ini, nggak sembarangan gitu, nggak percuma juga, artinya nggak sia-sia gitu, maksudnya belinya mahal gitu kan. Nah sudah itu apalagi bapaknya si Umi lagi kan, mertua saya gitu, bapaknya si Umi vertigo waktu itu pas ada di rumah gitu, pas lagi main ke rumah, nginep di rumah, dia vertigo, muntah-muntah. Langsung aja itu biogas ditempel sama si Umi di perut si bapak kan, tempel terus diminumin air biogas, di rolling juga ya, dipakai magic stick di perutnya kan, di perutnya situ, di bagian sakit itu. Kan dia sakit perut karena vertigo, sakit perut, mual, muntah gitu kan. Tempel biogas, minum air biogas, terus di rolling. Alhamdulillah setelah itu baikan. Dan pas bangun bapaknya ngomong, apa tadi itu katanya yang ditempel di perut gitu kan, itu biogas Pak. Bagus banget katanya, karena begitu ditempel apa ya, agak enakan katanya perutnya gitu ya. Nah jadi kan berarti memang bagus nih biogas. Nah itu sudah 3 ya kan, 3. Dan itu dari kita sendiri ya, dari saya pertama kan, kemudian mama saya, setelah itu bapak mertua saya. Nah setelah itu mama mertua lagi ya, mamanya si Umi, sakit juga waktu itu, jantung. Nah jantung, kita nggak tahu kalau dia punya penyakit jantung waktu itu, karena nggak pernah ada keluhan masalah jantung. Tiba-tiba datang dari kampungnya gitu, langsung dirujuk ke rumah sakit, langsung dibawa ke rumah sakit dari dari tim kesehatan yang ada di kampung itu kan, Pak Mantri itu langsung dia antar ke rumah sakit waktu itu. Nah, seandainya waktu itu dibawa ke rumah dulu, mungkin saya sarankan untuk mencoba terapi dengan produk, cuman karena lagi serangan ya, khawatir juga, takut juga mereka kan, jadi langsung dibawa ke rumah sakit. Ya udah langsung dirawat dirawat, masuk ruang ICU langsung ya, ruang ICU. Nah jadi kata dokter, nah ini harus dirawat nih di ruang ICU sekitar 1 minggu, 5-7 hari 7 malam, 5-7 malam lah gitu, baru bisa ini katanya gitu. Nah selama dirawat di ICU itu, si Umi ini rajin dia setiap hari, tangannya yang ini kan, yang mati rasa sebelah kiri itu di rolling sama dia kan, di rolling. Kemudian biogas itu ditempel di jantungnya ya kan. Terus air biogas diminum, pokoknya rutin ya, minum biogas terus, air biogas minum terus setiap hari. Tangan kirinya di rolling ya kan. Kemudian ditempel biogasnya di jantungnya ya. Setiap hari seperti itu. Nah, alhamdulillah baru 2 malam ya dirawat, drastis gitu perubahannya. Nah begitu ini kan si Umi
ngelihat apa namanya itu monitor itu yang apa namanya detak jantung itu kali ya, apa namanya nggak ngerti juga. Nah itu katanya loh kok apa namanya kok makin menurun gitu. Nah kita kan pikiran kita kalau biasanya kalau di TV-TV itu di film-film kalau ada orang dirawat yang makin menurun malah nol kan berarti apa namanya hilang udah gitu. Akhirnya panggillah perawat, Mbak ini kok denyut ininya kok makin menurun ini gitu kan, apa monitornya itu kan. Terus kata perawat, oh ya sebentar Mbak ya. Nah terus dia pergi mungkin nelpon dokter kali ya, konsultasikan dokter. Setelah itu dia balik lagi katanya, Mbak ini ibunya sudah bisa kita pindahkan ya. Loh kenapa? Karena sudah ini perubahannya sangat bagus gitu, signifikan perubahannya, makanya bisa cepat, sudah bisa kita pindahkan. Nah loh kata dokter waktu itu katanya 5 malam paling cepat gitu, sampai 7 malam. Iya cuman karena perubahannya bagus cepat ya kan, sudah bisa kita pindahkan ke ruang perawatan gitu. Ya alhamdulillah lah kalau gitu. Akhirnya cuma 2 malam ya teman-teman, cuma 2 malam udah bisa keluar. Nah itu alhamdulillah tadi berkat bantuan dari bioglas tadi yang kita terapikan ke mama tadi. Nah kemudian dia juga punya ini ya, punya penyakit kencing manis ya, diabetes. Nah mama mertua itu ya, dan dokter juga bilang ini pakai insulin seumur hidup, kata dokter, pakai insulin seumur hidup. Nah akhirnya saya bilang kalau minum obat seumur hidup bahaya gitu kan, pasti larinya nanti ke ginjal, nanti. Ya akhirnya karena sudah ditebuskan obat, ya udah nggak apa-apa kita minumkan aja dulu obatnya. Itu obat waktu itu 3 bulan. Nah, waktu itu obat untuk 3 bulan. Ya udah 1 bulan kita minumkan, dan insulin disuntik terus kan, kalau insulin suntik langsung di tangan 1 bulan. Setelah itu saya putuskan, saya sarankan kan udah kita stop aja obatnya, nggak usah lagi diteruskan, cukup ini sebulan 2 bulannya kita pakai produk MCI ya, kita rutin pakai produk MCI, dan kita pakaikan kalung juga, kalung pendek MCI juga waktu itu mama mertua ya, kalung pendek MCI, bioglas rutin, dan juga glukola ya, glukola stevia waktu itu glukola stevia itu kita kasih minum juga, dan tetap menjaga makanan dan apa yang dilarang-larang dokter lah. Nah, pastinya kita tetap jaga makanan, karena minum obat pun tetap harus jaga makanan ya, apalagi kalau tidak minum obat, kita hanya pakai produk apa namanya MCI ini, herbal ya, dan terapi aja. Nah alhamdulillah lepas obat ya kan, nggak pakai insulin, nggak minum obat, rutin aja pakai produk MCI, alhamdulillah sampai sekarang sehat walafiat ya, dan bahkan sehat banget gitu sekarang, lebih beraktivitas tuh lebih apa namanya, lebih banyak aktivitasnya tapi sehat gitu. Alhamdulillah ya, atas izin Allah melalui ikhtiar kita menggunakan produk MCI ini bisa terbantu. Nah dari situ teman-teman, dari situ saya melihat ini produknya bagus banget gitu kan, bagus banget, dan banyak juga orang yang nanya gitu, pakai apa anunya itu mamanya udah sehat gitu kan. Ya itu kami pakaikan ini Bu Pak gitu kan. Kalau ada yang nanya, kami pakai produk ini, bioglas ini, terus ada pakai magic sticknya, ada kalungnya dan sebagainya, kami jelasin lah. Nah tertarik orang gitu, banyak yang mau akhirnya. Nah banyak yang mau, kami bingung juga loh, ini belinya kemana ya. Akhirnya kami, karena ada yaitu kita hubungin lagi Mbak Nabila kan yang jual ke kita gitu, yang nawarkan. Nah, akhirnya hubungin Mbak Nabila, Mbak ini ada orang yang mau beli nih gitu, bioglas ya kan, kalung, magic stick, dan ya produk-produk MCI gitulah ya kan. Oh iya Mbak,
bisa mbak gitu kan. Akhirnya ini anu juga loh mbak, bisa ada bisnisnya juga gitu katanya kan. Kalau misalnya mbaknya mau jual lagi, ada bisnisnya juga. Oh gitu ya, ya. Ya udah, akhirnya ketemulah sama Umi ya, bukan saya awalnya. Umi yang ketemu sama Mbak Nabila di rumah ya, di dijelasin lah produknya, potensi bisnisnya tadi dijelasin sama Mbak Nabila. Akhirnya dia jalan sama Mbak Nabila waktu itu awalnya. Nah, akhirnya prospek presentasi ya kan kemana-mana gitu kan, ditemani sama Mbak Nabila, saya waktu itu belum, saya jaga warung waktu itu. Dia ngurus warung, saya ngurus warung makan ya. Jadi dia suka jalan tuh, suka ngider-ngider sama Mbak Nabila, kemana lagi jalan gitu kan. Nah seiring waktu berjalan, katanya Bi, dapat bonus loh, kalau kita jalankan ini dapat bonus gitu. Terus katanya ada promo trip keluar negeri gitu katanya kan. Allah, itu cuma iming-iming aja itu, saya bilang gitu kan. Soalnya saya pas tahu gitu ya, oh ternyata itu bisnis MCI itu multi level. Nah saya trauma dengan bisnis yang multi level gitu, karena saya sudah banyak pengalaman ya untuk bisnis multi level sendiri. Mulai bujangan saya sudah pernah menjalankan berbagai macam bisnis ya, untuk multi level ya, nggak perlu saya sebutkan ya, teman-teman yang tahu aja. Sudah banyak saya jalankan dan hasilnya ya seperti itulah, nihil ya. Nah, makanya begitu saya tahu, nggak usah dijalanin lah bisnisnya kalau seperti itu gitu kan. Tapi ini si Umi tetap aja jalan gitu, tetap jalan dia sama Mbak Nabila kan. Ya udah, saya sih nggak ngelarang juga, saya cuma nyaranin kan nggak usah aja, tapi karena tetap jalan ya udah nggak apa-apa, jalan aja gitu. Dan selanjutnya saya yang nemenin gitu. Setelah sama Mbak Nabila kan, saya nemenin lagi kan si Umi kan untuk presentasi ya. Misalnya ada pertemuan di mana kita presentasi, saya temenin aja. Awalnya saya temenin doang gitu kan, saya minta anter saya anter gitu. Walaupun saya tidak mendukung sebenarnya, cuman namanya istri ya, minta tolong anter, ya udah saya anter. Minta temenin, ya udah saya temenin gitu kan. Akhirnya kan gerai waktu itu ada juga karyawan yang jaga, jadi bisa aja kita tinggal. Ya udah saya temenin si Umi menawarkan produk ini ya kan, kepada ada yang teman yang sakit gitu kan, orang tua yang sakit ya, kita temenin. Nah awalnya seperti itu. Nah berjalan terus seperti itu. Kemudian ada waktu itu promo ini ya, promo Vietnam waktu itu promo Vietnam ya. Oh ya, si Umi waktu itu join di MCI bulan Mei 2018 waktu itu. Tapi ya itu tadi, kita cuma hanya pengguna. Nah, kita cuma pengguna, pemakai, tidak menjalankan bisnisnya. Nah, menjalankan bisnisnya itu akhir masuk awal tahun 2019 waktu itu. Nah kita lanjut ya, tadi sampai di mana tadi ya? Ya, promo Vietnam. Katanya si Umi, Bi, Umi dapat ini bilangnya tiket jalan-jalan ke luar negeri gratis, itu katanya, ke Vietnam. Masa, saya bilang kan. Iya Bi, kita bisa pergi berdua katanya. Beneran kita bisa berdua? Iya bisa berdua. Nah waktu itu padahal dia masih dapat 1 tiket kalau nggak salah waktu itu. Dia sudah ngomong berdua katanya. Mungkin afirmasi kan, supaya untuk motivasi dia juga gitu. Ya kita buktikan lah, saya bilang kan, nanti kita lihat gitu kan. Nah, akhirnya jalan terus sampai akhir promo. Ternyata dia dapat 3 teman-teman. Nah, dia dapat 3. Nah itu waktu itu saya cuma menemanin aja, saya nggak ikut menjelaskan, saya nggak ikut prospek, saya cuma mengantar, menemani
ya, menemani si Umi ya untuk menawarkan produk MCI tadi kepada yang membutuhkan ya, karena niatnya memang niatnya kita memang berbagi atau apa namanya ya, menolong orang gitu, menolong orang yang lagi mencari solusi ya untuk kesembuhan penyakitnya gitu kan, dengan non medis ya bisa sembuh gitu. Nah niatnya kita seperti itu dulu, berbagi aja. Nah akhirnya dapat 3 tiket ya, berangkat akhirnya. Saya nggak nyangka juga, ternyata bener juga gitu ya kan. Saya pikir cuma apa namanya bohongan gitu, cuman ini aja paling yang bisa itu yang udah di atas aja gitu, yang udah punya besar lah jaringannya, kita kan masih kecil gitu kan, cuman baru gitu. Nggak taunya beneran kita berangkat, akhirnya berangkat kita ke Vietnam. Nah kita berangkat ke Vietnam. Nah setelah di Vietnam ya qadarullah ya, Allah mempertemukan saya dengan Pak Yohan ya, direktur marketingnya MCI waktu itu. Kami satu bis dan saya punya waktu banyak untuk konsultasi sama beliau, menanyakan masalah bisnis MCI ini seperti apa, kemudian apa namanya sistemnya seperti apa ya kan. Dan dia kebetulan dia bagian marketing syariahnya waktu itu ya kan, saya cerita. Akhirnya dijelasin lah seperti ini ya kan. Nah disitulah saya yakin gitu bahwa bisnis MC ini bisa gitu, bisnis MC ini juga aman dan halal untuk kita jalankan waktu itu. Di situ terbuka pikiran saya. Dan di situ juga ketika trip itu saya melihat gitu bahwa perusahaan MC ini benar-benar luar biasa gitu ya, luar biasa ya, memberangkatkan sampai ribuan membernya ya kan, ribuan membernya untuk jalan-jalan ke luar negeri gratis gitu. Dan itu hanya di MCI yang saya lihat bisa seperti itu gitu, dan mudah untuk mencapainya. Nah akhirnya setelah pulang dari trip pertama kami ya di Vietnam itu, saya bertekad saya akan menjalankan bisnis MCI ini bersama-sama dengan istri saya. Nah, saya bilang begitu karena saya sudah yakin, karena awalnya kan saya memang ragu. Pertama MLM ya kan, saya trauma sudah dengan MLM, dan kemudian saya ragu dengan apa namanya kejelasan apa namanya ini hasilnya yang kita terima gitu. Nah alhamdulillah setelah dijelasin sama Pak Yohan waktu di Vietnam, saya sudah terbuka gitu ya, terbuka pikiran saya, dan saya yakin di MCI ini bisa kita jalankan dan aman ya, aman, halal seperti itu. No riba ya kan, tidak ada riba ya di bisnis MCI, insya Allah aman. Jadi kita menjalankan itu enak. Jadi pulang dari Vietnam, nah itu saya bertekad dan saya sudah memutuskan saya akan terjun juga di bisnis saya bersama-sama dengan si Umi ya, bersama-sama dengan istri saya. Nah setelah itu pulang dari Vietnam kami jalan berdua, sudah jalan berdua, dan saya juga ikut juga menjelaskan, saya ikut prospek juga, presentasi juga ya ke teman-teman, ke sahabat pokoknya yang kita kenal lah. Seperti itu. Dan kemudian karena ini ya, waktu itu kan kami punya warung makan, karena kami sering jalan ya kan, setiap hari kita keluar pakai motor kan dulu ya, motor butut motor Mio. Ya. Hampir setiap hari pokoknya keluar. Akhirnya apa? Akhirnya ini sih saya mikir, aduh ini kok warung jadinya agak ini ya, terbagi waktunya ya kan. Dan saya musyawarah sama si Umi kan, kita harus aduh nyangkut mau minum puasa ini.
Nah, kita harus memutuskan nih, kita harus ambil salah satu, kita harus fokus. Nah, karena saya sudah melihat potensinya, saya sudah melihat perusahaannya seperti apa ya, sangat luar biasa perusahaannya yang sangat memperhatikan kesejahteraan member-membernya ya, dan peduli banget dengan keperluan member-membernya dan tidak ada bonus yang tidak terbayarkan di MCI. Nah, ketika saya melihat itu dan potensi hasil yang bisa kita dapatkan di MCI, dan saya melihat hasil yang kami dapatkan dari usaha rumah makan ini, akhirnya saya bilang sama suami, kita harus putuskan. Setelah musyawarah, akhirnya kami memutuskan berhenti untuk berhenti di gereja warung makannya, kita stop gitu, dan kita fokus di satu bisnis, yaitu MCI. Akhirnya kami bisnis di MCI fokus ya, satu bisnis. Ya sudah, kami jalan. Kami lebih fokus lagi karena sudah nggak buka warung makan. Akhirnya kami fokus di MCI. Fokus di MCI. berjalan. Waktu itu setelah Vietnam kita promo Hongkong waktu itu ya, promo Hongkong Turki. Nah, promo Hongkong Turki, alhamdulillah kami dapat tiketnya ya. Hongkong Turki itu kami dapat. Kemudian setelah itu Korea Jepang ya. Ya, Korea Jepang kami dapat juga tiketnya. Kami dapat berapa waktu itu ya? Tiket 3 ya waktu itu. 3 tiket. Habis itu Singapura harusnya kan ke long term MCI. Alhamdulillah kami sih baru posisi ruby ya teman-teman, masih posisi ruby. Tapi saya yakin di MCI kita pasti bisa mewujudkan semua impian-impian kita. Karena apa? Karena saya melihat perusahaannya bagus banget ya, serius, dan loyalitasnya tinggi sama member-member. Nah, kemudian saya melihat banyak leader-leader yang sudah berhasil di MCI, dan yang sangat menjadi inspirasi saya ya ketika itu Ko Hengki dan Bu Pipi. Nah, saya melihat Ko Hengki dan Bu Pipi bisa seperti itu dengan fokus di bisnis MCI saja. Dan saya bertekad dan saya yakin saya juga bisa suatu saat seperti Ko Hengki dan Bu Pipi seperti sekarang ini. Nah, alhamdulillah untuk saat ini di MCI ya teman-teman, sangat pantas ya, MCI sangat pantas kita untuk perjuangkan, sangat layak, karena kami sudah merasakan ya, saya dan istri si Umi sudah merasakan better life with MCI, sudah kita rasakan ya, karena slogan MCI kan better life with MCI, jadi kita membawa kehidupan yang lebih baik ya. Dengan MCI kita bisa menjadikan kehidupan kita bisa menjadi lebih baik. Kenapa teman-teman? Di MCI setelah jalan di MCI ya, saya banding-bandingkan dengan warung makan waktu itu, udah jauh banget penghasilannya, perbedaannya jauh banget ya. Dan ini juga dari pengalaman saya ya, karena saya sudah banyak sekali bidang pekerjaan yang sudah saya jalani. Nah, bukan hanya satu teman-teman ya, bukan hanya satu, jadi sudah banyak bidang pekerjaan yang sudah saya jalani, dan yang selama ini saya jalani beberapa macam itu, yang terbaik artinya yang mudah saya jalankan, yang enjoy saya jalankan, saya nikmati, dan hasilnya pun luar biasa gitu saya rasakan, dan istri juga ya bersama-sama, itu di MCI lah yang lebih saya rasakan nyaman, dan hasilnya juga terasa banget ya perbedaannya ya. Karena mungkin saya cerita sedikit pengalaman saya ya selama saya hidup ya, selama saya hidup ya, jadi saya kan memang keluarga
ini ya, pedagang. Memang saya terlahir di tengah keluarga, memang orang tua saya memang pedagang, terutama mama ya, mama itu memang pedagang. Nah, saya memang dari kecil sudah itu, memang sudah dididik kayak pedagang, memang mungkin seperti itu. Jadi mulai SD sudah suka jualan. SD itu sudah suka jualan di sekolah ya kan, disuruh bawa sama orang tua gitu kan. Kebetulan waktu itu saya masih SD itu, saya memang dari keluarga yang menengah ke bawah lah ya, miskin juga enggak mungkin ya, maksudnya yang sederhana lah, keluarga yang sederhana kami. Saya terlahir di keluarga sederhana ya. Waktu itu jadi bapak waktu itu tukang beca. Jadi mama itu akhirnya bantu untuk menambah kebutuhan, itu buka warung di rumah. Nah, jadi barang-barang di rumah itulah disuruh bawa ke sekolah ya kan, waktu kita sekolah SD itu bawa ke sekolah, dijual di teman-teman kan. Nah, kemudian ya seperti itulah, dari SD saya sudah suka jualan. Kemudian waktu saya sekolah STM, waktu saya STM kan dari sekolah STM di Tarakan waktu itu ya. Itu saya sempat bekerja juga sambil sekolah sambil kerja ya. Tetap juga dapat biaya dari orang tua, tapi saya juga tetap bekerja untuk menambah kebutuhan saya waktu sekolah gitu. Jadi saya sempat waktu sekolah itu saya jadi kuli bangunan. Kemudian saya bekerja di mebel ya, pembuatan kusen bangunan itu ya kan. Nah, saya kerja di situ untuk menambah biaya hidup ya kan, untuk uang jajan, uang sekolah dan sebagainya. Nah, walaupun tetap juga dapat dari orang tua juga ya, tapi saya kerja juga sambil bekerja, waktu itu masih STM ya. Nah, kemudian pas kuliah juga ya, tapi waktu itu saya nggak langsung kuliah ya. Setelah lulus STM saya nganggur 1 tahun waktu itu. Nah, waktu nganggur 1 tahun itu saya yaitu bisnis juga, nyiapin barang gitu ke perusahaan, nyuplai barang gitulah. Nah, dari situlah saya nabung setahun. Nah, setelah itu saya kuliah di Samarinda. Tetap juga orang tua tetap ngasih biaya, orang tua tetap membiayai saya kuliah. Tapi saya tetap juga bekerja. Waktu kuliah itu saya sempat menjadi pedagang asongan ya kan, menjajakan dagangan keliling gitu kan. Sempat saya jalan kaki itu berapa kilo ya, mungkin ada puluhan kilo kayaknya saya jalan itu jualan. Terus saya juga jualan di di emperan masjid gitu kan, jual kaki lima gitu ya, waktu itu di Masjid Raya. Saya jualan di halaman itu kan, pakai terpal gitu kan. Nah, terus itu apalagi ya pengalaman saya ya. Nah, ini si Umi ini ya, ini istri saya ya. Nah, ini yang sama-sama kami menjalankan MCI. Lanjut ya teman-teman. Ini masih panjang sebenarnya ceritanya nih, cuman nggak tahu ini waktunya sampai berapa ya, nggak ini juga. Ini sudah setengah jaman ya. Nah, dari pengalaman saya bekerja ya kan, macam-macam itu, mulai dari saya pedagang, saya pernah jadi kuli, saya pernah bisnis MLM juga. Waktu kuliah saya juga menjalankan bisnis MLM. Ada beberapa bisnis saya jalankan di waktu kuliah. Nah, setelah kuliah ya alhamdulillah saya lulus ya, langsung bekerja waktu itu, bekerja di Berau waktu itu, suruh pulang juga sama mama kan, jadi pulang di Berau. Saya kerja di developer waktu itu ya, sebagai pengawas sekaligus drafter juga waktu itu.
dengan gaji hanya waktu itu 900.000. Itu tahun 2004 ya. Tahun 2004 itu saya lulus kuliah langsung bekerja. Nah itu saya selain tadi sudah saya SD jualan ya kan, kemudian STM saya jadi kuli, kemudian kuliah saya pedagang asongan, pedagang kaki lima. Setelah lulus saya jadi pengawas. Itu saya jalanin sesuai dengan jurusan saya waktu itu kan. Setelah lulus itu saya kerja cuma 2 tahun. 2 tahun nikah saya sama sama Umi. Akhirnya ketemu jodohnya sama si Umi. Setelah nikah itu, setelah itu kami sempat banyak ya suka dukanya lah pokoknya ya. Kami ini panjang ceritanya. Nggak muat durasinya. Sudah nikah. Sempat aja, Pak. Intinya setelah menjalankan ikut nimbrung di MCI, bagaimana apa yang sudah Bapak rasakan dan apa yang sudah Bapak dapatkan dari bisnis MCI? Yang awalnya menolak. Awalnya menolak kan, karena sudah pengalaman di bisnis kan, MLM awalnya menolak, nggak yakin dan ragu dan sebagainya. Akhirnya karena sudah pertama berangkat ke Vietnam dan bertemu dengan Pak Yohan, dan saya melihat banyak leader yang berhasil, terutama sangat terinspirasi saya sekali dengan Pak Hengki dan Bu Pipi ya. Sangat terinspirasi dengan mereka berdua. Akhirnya yakin saya bisa berhasil di MCI bersama istri saya, sama-sama menjalankan bisnis. Insya Allah saya yakin bisa berhasil gitu. Fokus, intinya fokus. Nah, sampai mana ya tadi ya ceritanya ya? Alhamdulillah setelah 1 tahun menjalankan MCI. Jadi saya rasakan setelah saya merasakan menjalankan pengalaman saya di pekerjaan yang lain, maksud saya kan, dari pekerjaan saya mulai dari saya SD, SMA, kuliah, bahkan sampai lulus kuliah. Saya bekerja sebagai pengawas ya kan, drafter di sebuah perusahaan developer waktu itu. Kemudian setelah itu saya sempat juga bekerja di perusahaan ya, di perusahaan pernah juga ketika di perusahaan. Nah, kemudian setelah itu bisnis juga ya kan. Dan terakhir saya sempat juga menjadi pegawai kantor kecamatan di Batu Putih waktu itu ya kan, sempat 2 tahun. Terakhir saya ya. Itu terakhir saya menjadi seorang pekerja, artinya pekerja yang makan gaji bulanan lah, seperti itu ya kan, pegawai kantoran. Itu terakhir pengalaman saya sebagai pekerja. Nah setelah itu saya waktu itu resignnya ini ya pas Umi sakit ya. Nah itu panjang kalau itu diceritakan. Panjang ya, itu waktunya nggak cukup. Jadi intinya lain waktu aja lah kita cerita. Nanti ada drama nanti kalau kita cerita kehidupan. Aduh, pokoknya panjang banget lah. Banyak suka, banyak dukanya. Selama kami ini banyak banget dukanya. Sukanya ya pas menjalankan MCI inilah kita. Baru kita merasakan banyak sukanya ya. Kalau dukanya sebelumnya, aduh banyak banget lah dukanya. Kalau film Korea, kalau banget gitu. Nggak ada apa-apanya itu Korea. Kalau kita mau kalau mau diceritakan, panjang banget dan sedih banget ya pengalaman kita ya, hidup kita ya. Alhamdulillah sampai sekarang ya. Terima kasih banget buat upline kami Mbak Nabila ya. US awesome ya, luar biasa, leader yang tangguh ya kan, yang enggak ada bosan-bosannya, selalu menyemangati kami ya kan, sehingga selalu support kami ya, dan mengenalkan kami dengan MCI, selalu support. Akhirnya kami merasakan kehidupan yang lebih baik bersama MCI, walaupun kami masih ruby ya teman-teman. Masih banyak pencapaian yang harus kami capai ya, masih jauh sekali, tapi kami tetap berusaha, kami tetap
optimis, kami yakin kami pasti bisa mewujudkan semua impian-impian kami dan membahagiakan orang-orang yang kami cintai lewat bisnis MCI ini. Amin. Yakin karena apa? Sudah saya selama saya bandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang sudah pernah saya jalani ya. Di MCI kita bisa mendapatkan penghasilan satu hari penghasilan di MCI itu bisa kita dapat gimana sih? Maksudnya gaji satu bulan, gaji satu bulan kita kerja, misalnya kita kerja di kantor gitu ya, gaji kita satu bulan itu kita bisa dapatkan hanya satu hari di MCI teman-teman. Luar biasa kan? Dan itu sudah kita rasakan. Dan itu sudah kami jalani, kami sudah merasakan itu. Saya sudah merasakan kan gaji berapa, mulai saya gaji 900.000 ya dulu tahun 2004 sampai terakhir saya gaji 3 juta waktu itu teman-teman, sebagai pegawai ya, gaji saya 3 juta. Di MCI itu saya bisa dapatkan dalam waktu satu hari. Bagaimana menurut teman-teman? Luar biasa bukan teman-teman? Luar biasa banget ya. Jadi bisnis MCI ini sangat layak ya, sangat layak kita perjuangkan, sangat patut kita perjuangkan. Karena apa? Karena benar-benar bisa ya, bisa banget untuk mewujudkan semua impian kita. Apa aja impian kita, semua pasti bisa. Insya Allah pasti bisa, atas izin Allah kita pasti bisa wujudkan melalui MCI. Yang penting bonusnya dikelola dengan baik teman-teman. Ya itu juga. Nah jadi saya kan kemarin sama Mbak Nabila juga ya, Mbak Nabila ikut sama Mbak Penny juga begitu, ikut mastermind ya bersama Pak Rio waktu itu di Samarinda. Nah di sana kita diajarkan teman-teman. Jadi kita di MCI kita banyak belajar ya, karena sudah disiapkan oleh MCI support systemnya untuk kita belajar. Nanti itu di mastermind Samarinda kita diajarin ya bagaimana cara mengelola keuangan waktu itu kan di Samarinda. Nah disitulah saya terapkan pengelolaan keuangan yang disampaikan Pak Rio waktu itu. Nah itu saya jalankan, saya terapkan di kehidupan kami. Alhamdulillah berhasil kami terapkan ya, dan alhamdulillah ya selama kurang lebih 1,5 tahun ini ya teman-teman, baru 1,5 tahun yang fokus ya, terhitung kami berhenti jualan, berhenti warung makan itu tadi, berhenti warung makan sampai sekarang itu kurang lebih 1,5 tahun. Alhamdulillah ya teman-teman, dari bisnis MCI kami bisa mewujudkan satu persatu impian kami ya. Nah seperti kemarin waktu kata Pak Rio kan waktu resolusi 2020 waktu itu, tulislah 100 impian kalian tulis. Kemudian tulis juga impian terdekat. Jadi di tahun 2020 apa impiannya gitu kan. Jadi memang saya tulis. Begitu waktu dari awal kita sudah buat impian itu, sudah kita buat ketika Mbak Nabila sebagai sponsor kami yang membimbing kami kan, katanya buat impian, buat dream, buat tempel di dinding. Kami buat gitu. Insya Allah satu waktu pasti berhasil. Alhamdulillah teman-teman. Setelah buat, kemudian sama Pak Rio disuruh tulis juga impian 2020 apa? Saya tulis. Impian jangka panjang apa? Saya tulis. Alhamdulillah dari ada beberapa impian yang di tahun 2020 ya. Salah satu termasuk umroh 2020 bersama istri. Kemudian saya tulis juga impian saya di tahun 2020 itu punya mobil HRV waktu itu. Saya tulis mau punya mobil HRV di bulan Desember. Saya tulis punya mobil HRV itu 2020 bulan Desember ya kan. Masih ada kesempatan Pak. 2000 Desember. Kemudian saya tulis juga rumah ya, bisa bangun rumah untuk aset. Rumah kami sudah ada sebenarnya, cuman kan kita untuk menambah aset, bangun rumah juga di tahun 2020 saya tulis juga itu teman-teman. Saya tulis dan masih ada berapa lagi gitu ya. Nah, alhamdulillah
Allah memberikan jalan gitu, memberikan kemudahan melalui bisnis MCI ini teman-teman. Kenapa? Saya tulis waktu itu punya mobil di bulan Desember 2020 tahun ini ya kan, saya tulis. Waktu itu kan pas masuk awal tahun waktu itu, akhir tahun menuju awal tahun kan, waktu itu Pak Rio ada webinar waktu itu. Saya tulis, dan memang kita impiannya mobil HRP gitu kan. Mbak Nabila juga tahu pasti itu, mobil HRP putih saya itu pengennya itu. Saya tulislah bulan Desember 2020. Alhamdulillah teman-teman, akhir bulan Januari 2020 ya, Allah kasih kami jalan, Allah kasih kami rezeki bisa beli mobil. Alhamdulillah teman-teman, mobil, walaupun mobil second ya teman-teman, tapi alhamdulillah gitu. Belinya cash ya. Iya, dan kredit itu dari hasil MCI teman-teman. Dan luar biasanya yang saya targetkan Desember 2020, awal tahun 2020 sudah bisa. Allah ijabah doa kami ya kan. Alhamdulillah banget ya teman-teman ya. Nah, itu dari hasil MCI. Itu tadi kita harus pintar mengelola keuangan kita ya, dari bonus-bonus kita itu kita kelola dengan baik supaya bisa menghasilkan aset ya. Dan itu juga bisa menjadi sebagai pembuktian kita bahwa di MCI memang benar-benar bisa kita mewujudkan impian-impian kita ya. Jangan heran ya teman-teman, kok bisa ya, masa sih kok bisa gitu kan. Kami ini saya kan tidak ada kerja ya, maksudnya saya bukan pegawai sekarang, sudah nggak ada pekerjaan lain kecuali dari MCI. Fokus di MCI. Bisa teman-teman, bisa banget ya. Seperti yang saya tadi bilang, kita gaji satu bulan kita kerja di perusahaan misalnya, itu bisa kita dapatkan dalam 1 hari di MCI. Tergantung kerja kita ya, tergantung kemauan kita, keseriusan kita ya, untuk mau apa enggak, itu aja sih. Mau apa enggak, kalau mau pasti bisa, ada jalannya. Nah kemudian umroh ya kan, umroh 2020 alhamdulillah saya sama istri juga berangkat di bulan Februari, berangkat alhamdulillah. Dan juga insyaallah ini rumah juga ya, aset rumah ini juga dalam progres ya. Doakan ya teman-teman, semoga bisa rampung insyaallah. Targetnya itu di akhir bulan 6 bulan depan, akhir bulan depan itu sudah bisa diselesaikan, mudah-mudahan lancar dan rezekinya juga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Nah, jadi mungkin itu aja teman-teman ya. Artinya MCI ya, di bisnis MCI ini sangat layak kita perjuangkan. Karena apa? Karena terbukti bisa membawa dan menjadikan kehidupan kita bisa menjadi lebih baik bersama MCI. Dan sudah banyak buktinya ya. Yang nggak usah yang inilah, leader-leader kita yang sudah besar udah kaya banget ya. Kayak Pak Hengki itu kan kita sudah tahu semua lah ya kan. Nah, nggak usah dulu Pak Hengki lah Bu Pipi. Alhamdulillah kami yang masih baru ini ya, tergolong baru lah ya. Dan juga tergolong belum belum pencapaian juga belum secepat yang lain gitu kan. Masih banyak ini PR kami yang harus kami kerjakan di MCI. Nah, kami aja masih baru ini alhamdulillah sudah merasakan kehidupan yang lebih baik. Yang awalnya nggak pernah menginjakkan kaki ke luar negeri, alhamdulillah melalui MCI kami sudah ke Vietnam, ke Hong Kong ya kan. Nah, harusnya bisa ke Turki, ke Jepang, cuman itu kan pilihan ya kan. Nah, itu kita bisa di MCI, nggak ada yang nggak mungkin. Yang tadinya masa sih kita bisa ke Hong Kong gitu kan. Alhamdulillah kita sudah menginjakkan kaki kita di Hong Kong yang biasanya cuma jadi bahan lelucon. Dari mana? Dari Hong Kong gitu kan. Alhamdulillah kita sudah menginjakkan kaki kita di Hong Kong melalui MCI teman-teman ya. Dan itu gratis dari MCI. Sayang kalau nggak diperjuangkan. Ya, jadi mungkin itu teman-teman ya, mungkin bisa diambil kesimpulan. Artinya ketika kita
apa namanya, mau kita mau sukses di suatu bisnis apapun sebenarnya ya, bukan hanya di MCI, yang penting kita punya motivasi pertama ya, motivasi yaitu impian. Nah, impian. Dan saya memang yakin, pertama punya impian, kita harus punya impian, apa aja impian kita yang harus kita wujudkan. Kemudian kita harus yakin dan tekun berusaha ya. Karena saya memang yakin, bisa sukses di MCI. Saya yakin bisa mewujudkan semua impian-impian kami bersama MCI. Amin. Yakin. Ketika kita yakin, insya Allah atas izin Allah, dan kita tetap tetap berusaha ya, tetap tekun berusaha, pasti bisa ya, pasti bisa. Nah kemudian selain kita punya impian, kemudian kita yakin kita berhasil, pasti berhasil. Dan tekun ya, yakin dan tekun berusaha mengerjakan tugas-tugas kita itu tadi. Nah setelah itu kita harus fokus. Karena seperti yang sudah kami jalanin ya, waktu sebelumnya kan kami punya warung makan tuh, yang mau makan kemudian dijalankan MCI, jadi cabang kan. Nah akhirnya putuskan salah satu, akhirnya kami fokus di MCI. Nah, setelah fokus, jangan lupa doa ya, minta sama Allah ya, dikasih kemudahan ya kan, dikasih jalan ya kan. Dan pertama berdoa kepada Allah, kemudian minta doa dari orang tua, minta dukungan, doa dari orang tua, sangat penting banget ini. Dan juga pasangan, jangan lupa ya, pasangan ya. Makanya kami alhamdulillah ya, karena kami seiring sejalan ya kan. Karena kita bersama-sama, saling dukung ya kan, saling support, kemana-mana selalu bersama, sampai mudah-mudahan sampai ke surganya, amin. Nah itu teman-teman ya, jangan lupa berdoa sama Allah, minta doa sama orang tua, karena pengalaman saya setiap impian saya itu selalu saya sampaikan sama orang tua. Saya minta doa sama orang tua. Saya sedih kalau ngomong masalah orang tua ya. Jadi sampaikan, minta sama orang tua, minta doakan sama orang tua supaya bisa diwujudkan gitu. Alhamdulillah setelah saya minta doa sama orang tua, benar-benar diwujudkan sama Allah. Nah kemudian jangan lupa berbagi atau sedekah ya, jangan lupa, itu penting banget. Karena di dalam harta kita ya, di dalam penghasilan kita itu ada hak-hak orang yang membutuhkan ya. Nah itu saja mungkin dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Ini mungkin makan waktu hampir 1 jam ini teman-teman. Sebenarnya kalau kita mau menceritakan secara detail lagi kehidupan perjalanan kami ini, mungkin nggak cukup waktunya, panjang banget. Panjang banget dan mungkin banyak drama-dramanya. Iya. Tambahan dong. Mungkin ada Umi mau ditambahan nih. Tambahannya dari saya ya, tetap semangat buat teman-teman semua, tetap semangat yang sudah bergabung dan sudah menjalani, tetap bertahan, insya Allah sabar dan terus semangat jalankan bisnisnya. Insya Allah impian kalian semua itu pasti bisa diwujudkan. Dan cibiran-cibiran orang yang di luar sana jadikan kerikil-kerikil dan motivasi. Karena cambuk. kami ya cambuk motivasi. Jadi jangan baper, dilarang baper. Pokoknya tetap semangat. Toh kita nggak makan juga, kita makan juga nggak minta sama mereka gitu ya. Jadi walaupun orang bilang begini begitu, jadi kami udah biasa dicibirin, bahkan dikucilin, bahkan nggak dianggap, itu udah biasa. Jadi yang penting itu kita selalu tanamkan dalam hati, insya Allah ada saatnya kita akan buktikan. Buktikan pada mereka semua bahwa kita itu bisa. Bahwa
terutama di bisnis MCI kita ya, mungkin banyak orang yang memandang sebelah mata. Jadi kita buktikan dengan apa? Dengan memanajemen bonus yang kita sudah dapatin itu menjadi aset. Jadi sebagai pembuktian kepada semua orang-orang yang menganggap bisnis MCI ini sebelah mata. Karena apa? Karena mereka belum merasakan dan belum terjun di bisnis MCI. Jadi belum merasakan apa yang sudah semua member-member MCI rasakan. Benar banget ya. Jadi tetap semangat iklan, semangat, offline dan online-nya ya, walaupun dalam kondisi seperti ini. Dan satu ya tips dari saya mungkin dalam kondisi seperti ini, kan kebanyakan biasa mungkin teman-teman sudah jarang lihat iklan saya di FB gitu ya. Mungkin Mbak Selfie sudah jarang iklan, tapi ternyata tapi sebenarnya kami bukan jadi kami sekarang mulai langsung tembak aja. Jadi main sistem tembak. Jadi saya langsung japri orang-orang. Jadi saya buat list nama gitu ya. Tetap dari dulu juga kami selalu bikin list nama, tapi itu biasa kami bikin list nama, kita datengin ya orangnya. Kalau sekarang enggak, kita langsung japri dan langsung saya share testimoni dari produk. Nah itu jitu banget teman-teman. Ketimbang, nggak salah sih kalau teman-teman semua iklan Kopas di Facebook nggak salah. Cuman peluang closingnya itu lebih banyak kalau kita langsung tembak sasaran. Iya. Apalagi kan sekarang ini kan lagi masa pandemi ya, COVID-19, kita kan nggak bisa bertemu secara langsung ya kepada customer kita, kepada calon member kita, dan itu sudah difasilitasi oleh MCI. MCI sudah jauh-jauh hari mempersiapkan ini gitu. Jadi kita sudah siap untuk berlomba-lomba gitu dengan bisnis lain. Akhirnya kita bersaing, kita secara online sudah bisa gitu. Dan malah sebenarnya online itu ternyata lebih mudah teman-teman, lebih menghemat waktu, tenaga sebenarnya ya. Setelah kita rasakan selama pandemi ini, kita rasakan kan biasanya kami itu lebih sering offline ya, kami lebih sering keluar langsung door to door, langsung bicara, langsung ketemu tatap muka. Nah karena kondisi seperti sekarang, mau tidak mau kita harus bisa online juga. Dan alhamdulillah memang kita sudah difasilitasi oleh MCI, sudah siap dengan bisnis online ini, sudah jauh-jauh hari sudah mereka siapkan. Kita tinggal jalankan aja. Apalagi sekarang training, webinar, menuntut ilmunya sudah lebih mudah. Kita nggak harus berangkat ke sana mengeluarkan biaya, tapi kita cukup lewat HP. Gratis teman-teman. Sudah bisa belajar dengan leader-leader besar ya kan. Sudah belajar dengan siapa aja gitu ya. Yang penting lebih mudah lah. Ya, lebih mudah. Waktunya habis mungkin Pak. Ya cukup ya teman-teman ya dari kami. Memang nggak bisa berhenti kalau bicara. Masih banyak sebenarnya yang mau disampaikan, cuman ya insya Allah lain kali, lain waktu, di lain kesempatan nanti kami akan sharing lebih banyak lagi. Ya mungkin terakhir dari kami ya itu tadi ya, tetap semangat, genggam impian kita semuanya ya, yakin pasti bisa berhasil dan hidup bisa menjadi lebih baik bersama MCI. Ya, mungkin itu aja teman-teman. Sekian dulu dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jaga kesehatan, imunitas tubuh, dan jangan lupa ya. Jangan lupa nufit sama salut. Nah, supaya imunitas kita terjaga. Oke teman-teman. Better Life with MCI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.